Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Baik, di kesempatan kali ini kelompok saya akan mempresentasikan progres Project Based Learning dan penerapan nilai-nilai Pancasila selama proses pembuatan Project Based Learning. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fadila Yulianti selaku Ketua dari Kelompok 5 Akuntansi 1B Pagi. Selanjutnya ada anggota saya. Yang pertama, Ridho Al-Fadli Hasibuan. Yang kedua, Joshua Haris Mangunsong. Yang ketiga, Mutia Hafizah. Yang keempat, Rebecca Philadelphia. Yang kelima, Raja Zalfa Najla Kanaya. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yakni informasi dari perusahaan kami. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan informasi perusahaan kami, teman-teman. Di mana nama perusahaan kami adalah PT ASKI Academy yang bergerak di bidang usaha jasa kursus bahasa asing, di mana perusahaan kami sendiri itu beralamat Jalan R.A. Kartini nomor 45 Jakarta Pusat dengan kode 10250. Untuk nomor telepon, nomor fax, email, serta nomor pajak itu sudah kami tampilkan di PowerPoint. Baik, di sini saya akan menjelaskan struktur organization dari PT ASKI Academy, di mana PT ASKI Academy sendiri memiliki Direktur Joshua Hari, Finance Naya, Operational Director itu Rehan, serta Administration itu BK. Dan juga para tutor. Yang pertama ada tutor English yaitu Mutia, Mandarin tutor itu Ridho, serta Japanese tutor itu Dila. Dan juga di sini saya akan menjelaskan detail-detail dari jasa yang telah kami sediakan. Pertama ada kursus bahasa Inggris, di mana tiap bulannya itu disediakan 12 kali pertemuan dengan durasi kurang lebih 1,5 jam. Di mana kursus bahasa Inggris dikenakan harga 900.000 per bulan. Sama halnya dengan Mandarin, dengan 12 kali pertemuan tiap bulannya dikenai harga 1.500.000 per bulan. Juga dengan bahasa Jepang, di mana harga yang dikenakan adalah 1 juta per bulannya. Untuk selanjutnya, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai progres pelaksanaan PBL pada minggu ke-8 sampai minggu ke-10. Pada minggu ke-8, pelaksanaan PBL dari kelompok 5 AK1B Pagi melaksanakan musyawarah untuk menyusun dan menyelesaikan berbagai kegiatan dalam buku kasus terpadu. Di sini kelompok 5 melakukan musyawarah untuk merundingi nama perusahaan dan hasil rundingannya yaitu PT Askia Academy. Dan PT Askia Academy ini meliputi penyusunan identitas dan logo perusahaan, pembuatan transaksi perusahaan, membuat kebijakan akuntansi dan perpajakan beserta sanksinya. Kelompok 5 juga membuat daftar pelanggan dan daftar karyawan, template bukti transaksi yang berupa kwitansi, invoice, dan memo, lalu membuat pencatatan jurnal umum hingga penyesuaian, membuat daftar akun perusahaan serta struktur organisasi perusahaan. Lalu pada minggu ke-9, kelompok 5 AK1B Pagi melaksanakan pembuatan narasi transaksi dan bukti transaksi yang mencakup transaksi operasional perusahaan, bukti transaksi perpajakan, bukti potong pajak, pembuatan e-billing pajak, dan juga penyusunan SPT unifikasi pajak. Kegiatan ini juga disertai dengan revisi materi modul awal agar sesuai dan selaras dengan transaksi yang disusun. Di minggu ke-9 ini juga kelompok 5 tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila. Lalu pada minggu ke-10, kelompok 5 melaksanakan kegiatan revisi dan penyempurnaan terhadap modul dan hasil pekerjaan sebelumnya. Pada pekan ini, kelompok melakukan pembuatan dan penyempurnaan video pembelajaran akuntansi untuk perusahaan jasa, penyusunan narasi dan media pendukung pembelajaran seperti poster dan bukti transaksi berupa memo, revisi jurnal akuntansi dan pembaruan konten modul. Kelompok 5 juga membuat template bukti penerimaan negara atau BPN, membuat pengisian dan perbaikan lampiran serta bukti transaksi perpajakan, pembuatan dokumen pendukung serta pengembangan logo untuk perusahaan lain. Kelompok 5 juga tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan PBL pada minggu ke-10. Selanjutnya ada pelaksanaan PBL minggu ke-11 sampai ke-14. Baik, saya akan menjelaskan progres pelaksanaan PBL kami pada minggu ke-11 sampai minggu 14.
Pada minggu ke-11 pelaksanaan Project Based Learning, kami lanjut mengerjakan pembuatan video animasi pembelajaran akuntansi, penyempurnaan poster pembelajaran, revisi, serta penggabungan seluruh konten modul. Selanjutnya, pada minggu ke-12 pelaksanaan Project Based Learning, kami melaksanakan pembuatan video animasi pembelajaran akuntansi, merevisi modul, serta menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris, dan mengerjakan poster pembelajaran yang telah direvisi sebelumnya oleh dosen yang terkait. Kemudian, pada minggu ke-13 pelaksanaan Project Based Learning, kami berfokus pada finalisasi serta penyempurnaan hasil PBL berdasarkan revisi-revisi dari dosen pengajar, meliputi revisi penyelesaian video animasi pembelajaran akuntansi, penyempurnaan modul, poster pembelajaran, serta penyusunan materi presentasi hasil PBL kelompok kami untuk monef akhir. Selanjutnya, pada minggu ke-14 atau minggu terakhir dalam pelaksanaan Project Based Learning, kelompok kami telah menyelesaikan serta melakukan revisi pada output-output PBL seperti modul, kunci jawaban, video pembelajaran, poster pembelajaran, dan output presentasi hasil PBL untuk monef akhir berdasarkan saran dan masukan dari dosen pengajar yang terkait. Selanjutnya kami akan membahas mengenai nilai-nilai Pancasila yang kami terapkan dalam pelaksanaan PBL. Jadi, pelaksanaan Project Based Learning oleh kelompok 5 akuntansi 1B pagi dari minggu awal hingga minggu akhir tidak hanya berfokus pada penyelesaian produk pembelajaran seperti modul, transaksi akuntansi, video animasi, dan media pendukung lainnya, tapi juga menjadi sarana nyata dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, revisi, hingga finalisasi, kelompok senantiasa menjunjung toleransi dan sikap religius dengan berdoa sesuai keyakinan masing-masing, saling menghargai pendapat, serta menjaga etika dalam kerjasama. Nah, nilai persatuan dan gotong royong tercermin melalui kerja kolaboratif dan sikap saling membantu ketika menghadapi kesulitan. Setiap keputusan diambil melalui musyawarah dan pembagian tugas dilakukan secara adil dan bertanggung jawab. Dengan demikian, PBL ini tidak hanya menghasilkan karya akademik, tetapi juga membentuk karakter mahasiswa yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam praktik nyata. Baik, kesimpulan dari hasil presentasi kami kali ini yaitu, secara keseluruhan, pelaksanaan Project Based Learning atau PBL oleh kelompok 5AK1B pagi berjalan dengan baik, sistematis, dan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Kegiatan PBL dilaksanakan secara bertahap, melalui dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga penyelesaian akhir. Selama proses tersebut, kelompok mampu menghasilkan berbagai produk pembelajaran, seperti modul pembelajaran, contoh transaksi akuntansi, video animasi pembelajaran, poster, serta media pendukung lainnya. Selain sebagai sarana pencapaian tujuan akademik, pelaksanaan PBL ini juga menjadi media nyata dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut tercermin melalui sikap religius dan saling menghormati, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Dengan demikian, melalui kegiatan Project Based Learning ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terkait materi akuntansi, tetapi juga dibekali dengan pemahaman dan pembentukan karakter yang beretika, bertanggung jawab, mampu bekerja sama, serta berorientasi pada pencapaian tujuan bersama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.